Shuklam Bharadaram Vishnum Sasivaranam Chaturbhujam Prasanam Madanam Dhyayet Sarva Vignopasantayet. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Narayana Namah Swaha. Om Shri Guru Charana Kamalebhyo Namaha. Om Swastiastu. Pada saat ini Titiang ingin menyampaikan mengenai pengetahuan Parisuda Wayu. Jadi Ritat Kalodumun pada masa lalu, ya kurang lebih sekitar 500 tahun yang lalu, betara lelangit Titiang tabe pepulun manggitan ke Cakrobawa ide Sang Mahapandya Empu Bumi Sakti ketika itu dimohon untuk ngelingihang utawi napa ide betara dalam ketut ngelesir. Ritat Kalo utawi ide betara dalam Kresna Kepakisan pada waktu pemerintahan di Bali kuno yang di masa lalu. Kemudian ketika beliau melewati Basukian menuju kepada Istana Gelgel, pada saat itu beliau dihentikan oleh ide betara sani melinggo-melinggih ring besakih tabe pekulun pangten kekeneng Cakrobawa ide yang Pasupati utawi ide betara Putranjaya. Pada saat itu disetoplah beliau. Jadi kalau tidak salah bahasanya bahwa sebelum engkau ngelinggihang ide betara dalam Kresna Semaro Kepakisan sebagai seorang bagawanto, maka jawab dulu pertanyaanku. Yang terjemahkan bebas artinya seperti itu, dan kemudian beliau menunjukkan telapak tangannya. Disuruhlah menyampaikan, menguraikan mengenai isi telapak tangan tersebut. Dan pada saat itu Betara Lelangit Titiang Empu Pandya Bumi Sakti menerangkan bahwa yang ada di telapak tangan beliau itu adalah Panca Brahma. Demikian juga yang kemudian beliau menguraikan mengenai pemulihan aksara, mengenai 7 siwa yang dipuja di Bali, dan demikian juga mengenai Dasobayu. Dan selanjutnya pengetahuan ini entah bagaimana penjelasan di sana pada waktu itu, Titiang juga kurang bisa menangkap inspirasinya. Dan akhirnya beliau Dewa Betara Lelangit Titiang Sang Amor ing Acintya tabe pukulun Empu Pandya Bumi Sakti diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan menuju Gelgel, yaitu melakukan tugas beliau sesuai dengan permintaan Raja Bali dalam Semaro Kepakisan untuk menjadi guru nabe di dalam pediksaan beliau. Dan setelah itu pengetahuan ini terjaga. Dan selanjutnya singkat cerita ada 2 jiwa suci, laki perempuan, Purusa Pradana, yang kemudian disuruh oleh Ida Betara ring Besakih untuk menyimpan pengetahuan ini yang pada nantinya untuk ditampilkan kembali di jagat Bali ini. Dan kemudian berangkatlah kedua jiwa suci tersebut mencari tempat. Dan untuk mengingat tugas beliau berdua untuk menyampaikan pengetahuan ini kembali kepada orang yang dianggap qualified di dalam menerima pengetahuan yang tinggi ini, maka saat itu beliau menandai tempat beliau dengan pemesuan mengarep kajo atau mengarep ke gunung. Dan itu saat ini bisa kita lihat satu-satunya pura yang menghadap pemedalannya menghadap kajo itu hanyalah Geriki yang ring sejebak Desa Tegal Mengkeb, bantah ring Pulau Bedong.
Nah kemudian tahun 2015 dalam suatu keadaan spiritual yang sulit sekali Tiang jelaskan, kemudian Tiang diberikan oleh Ido Betaro kocap Ido Betaro yang melinggih di gedong untuk menampilkan kembali pengetahuan yang disebut dengan Parisuda Wayu. Karena ini adalah pengetahuan suci yang kemudian Tiang ketahui juga ada di dalam kitab suci. Pengetahuan ini cara prakteknya ini merupakan kesimpulan daripada pemulihan aksara, pancabrahma, kemudian termasuk di dalamnya mengaktifkan kundalini, maka muncullah pengetahuan yang bernama Cakrabuana. Pengetahuan Cakrabuana ini bagaimana kita menciptakan energi, mengaktifkan energi dalam diri kita agar berada di kedua telapak tangan, agar tangan kita layak untuk memuja Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan. Itu lebih jelasnya kalau dipraktekkan itu akan bisa dirasakan sendiri. Dan kemudian Parisuda Wayu adalah pengelukatan yang merupakan kalau di lontar-lontar Bali pernah yang lihat dulu, itu merupakan pengetahuan disebut sebagai sarin-sarining kepanditan, yaitu untuk menggerakkan pengelukatan angin. Karena ring Bali kocap wenten telu pengelukatan Agni, Ganggo, dan Maruto. Agni, api, Ganggo, air, dan Maruto yaitu angin. Dan satu yang hilang sejak dulu yaitu pengelukatan angin ini. Dan inilah yang merupakan sarin-sarining carita. Jadi ketika dulu beliau dia bertaruh le langit Titiang tabe pekulun empu pada bumi sakti, berdiskusi dengan tabe pekulun susunan ring besakih Ido Betaro Putran Jaya atau Ido Betaro Pasupati, inilah yang didiskusikan. Dan kemudian jiwa suci yang melinggih ring Puro Gedong menyimpan itu dan menunggu saat kapan ada manusia yang qualified atau memiliki kualifikasi untuk diturunkan kembali pengetahuan tersebut. Dan mungkin menurut alam semesta Titiang termasuk orang yang qualified sehingga hari ini Titiang dengan mudah menerima pengetahuan tersebut dan kemudian menyampaikan kepada semeton sami. Jadi kalau di dalam kitab suci kemudian Tiang lihat yang Bhagavad Gita di bab 10 diterangkan bahwa pawanah pawatam asmi, di antara yang mensucikan, yang paling mensucikan aku adalah angin. Jadi Parisuda Wayu itu adalah pengelukatan angin. Nah itu cerita bagaimana Titiang menerima pengetahuan ini. Semoga tidak membuat membingungkan segala sesuatu yang sudah ada. Dan semoga juga melalui pengetahuan suci ini Parisuda Wayu dengan Cakrabuana dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan kebenaran, sesuai dengan jalan kebenaran. Dan kemudian Parisuda Wayu angin ngelukat raga sedino-dino sidaning don raris semua masyarakat kita menemukan 3 hal yang disampaikan waktu diturunkannya pengetahuan ini, yaitu kerukunan sebagai inti daripada kehidupan, kedamaian, dan kesejahteraan. Jadi dari kerukunan pasti muncul kedamaian, dari kedamaian akan muncul kesejahteraan. Ini secara garis besarnya Titiang sampaikan bagaimana di tahun 2015 Titiang dikasih cerita oleh alam sesuai dengan cerita ini, dan semoga Parisuda Wayu yang Titiang terima bisa bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Dan bukan hanya di Bali, tetapi juga di seluruh dunia. Dan semoga dengan pengetahuan ini harapan Titiang berguna bagi kedamaian di dunia. Karena itu ngiring sarang-sarang wiletin, ngiring sarang-sarang mempelajari, ngiring sarang-sarang menerapkan. Itu yang bisa Titiang sampaikan biar tidak menimbulkan kebingungan di masa depan. Bagaimana Titiang selaku pribadi yang kecil ini menerima tugas yang demikian besarnya menyampaikan pengetahuan yang merupakan hasil diskusi daripada
Ido bertaro le langit titiang ring basukian. Nih, niko sane persido aturang titiang, sinap titiang, mugi irago silarang sami berada dalam kedamaian. Om Purna Madah Purna Midam Purnat Purnam Urjate Purna Sya Purnam Adaya Purna Mewawa Sisyate. Om Santi 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 Om.